Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda-bunda Mama Vihana. Akhirnya setelah sekian purnama saya bisa membuat konten lagi bunda-bunda. Iya, kenapa? Karena anak saya yang pertama itu habis sakit ya. Jadi sakitnya itu parah bunda-bunda menurut saya ya, karena dia hanya tidur saja. Sakitnya apa? Sakitnya adalah infeksi saluran pencernaan bunda-bunda. Jadi awalnya pagi hari pas mau berangkat sekolah tiba-tiba dia bilang pusing. Oh, pikir saya mungkin kecapean. Jadi saya suruhlah dia istirahat di rumah saja, nggak usah sekolah dulu. Dadak kok siangnya bunda-bunda tiba-tiba dia panas tinggi. Pikir saya kenapa? Akhirnya saya kasih sunmol kok nggak turun-turun. Ya Allah, ini kenapa? Ya sudah, saya tunggu 5 jam kemudian saya kasih sunmol lagi. Loh, nggak turun juga bunda-bunda. Jadi panasnya itu sudah kayak kepiting rebus bunda-bunda. Tahu kepiting rebus yang merah itu kan, sampai sak telinga-telinga. Tapi anehnya itu walaupun semua badan panas, itu jari-jari kakinya itu dingin. Pikir saya, ini anak kenapa ya, kok bisa gitu loh. Yang lainnya panas, demam, hanya jari-jari kakinya yang dingin bunda-bunda. Akhirnya pertama saya bawa dulu ke bidan. Ternyata di bidan dikasih obat kok nggak mempan, nggak turun-turun juga. Loh, berarti ini bukan gara-gara bakteri sepertinya. Lalu tunggu 1,5 hari karena panasnya tidak kunjung turun. Saya tanya teman saya yang apoteker, katanya disuruh kasih Norages. Tapi Norages itu terlalu tinggi buat saya bunda-bunda. Jadi saya tanya kalau ibuprofen aja gimana, jangan langsung Norages ya, nggak apa-apa. Kebetulan ada ibuprofen, saya kasih bunda-bunda. Alhamdulillah panasnya itu sempat turun, tapi lalu langsung naik lagi loh. Pikir saya, ini pasti ada yang nggak beres ini sama perutnya. Kalau perutnya nggak diberesin, itu panasnya nggak akan turun bunda-bunda. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membawa anak saya ke dokter. Kebetulan itu di sini ada dokter yang bukanya ya, dia praktek mandiri bunda-bunda. Jadi bukanya itu sore atau pagi. Nah, kebetulan waktu itu saya bawa pagi hari, sore. Jadi sore ada saudara di sini, saya langsung bawa anak pertama saya sama bayi saya biar nggak rewel ke dokter itu. Memang dokter ini cepat kalau menangani bunda-bunda. Tapi ya begitulah. Karena saya baik-baik saja dengan dokter ini, ya sudah saya bawa anak saya ke situ. Nah, setelah diperiksa ini itu saya keluhkan apa yang selama ini terjadi dengan anak saya. Lalu si dokter bilang, ini tuh infeksi saluran pencernaan bu, katanya gitu bunda-bunda. Langsung saya shock. Nah, ngapain itu adek Hana, dia ikut-ikut masak bunda-bunda. Nah, setelah dokternya bilang gitu, ya pantes aja obat dari bidan itu tidak ngefek bunda-bunda. Karena ini tuh bukan bakteri, tapi infeksi saluran pencernaan. Infeksi saluran pencernaan itu saya itu biasanya kalau misalnya makan pedes ya bunda-bunda, kan perut saya sakit banget. Terus saya kasih kunir, kasih jeruk nipis sedikit, sama kasih madu. Ini resepnya dokter Zaidul Akbar ya bunda-bunda. Itu perut saya langsung enakan bunda-bunda, langsung besoknya bisa makan pedas lagi. Nah, makanya kenapa kok anak saya yang pertama ketika saya beri kunir, dia bilang perutnya lebih enak sedikit gitu. Terus walaupun panasnya masih tetap tinggi, itu belum saya kasih jeruk nipis, cuma kunir aja sama madu. Tapi katanya perutnya lebih enak, makanya kok obat yang cuma kunir aja bisa bikin dia lebih enakan. Itu berarti kan ya memang obatnya itu bunda-bunda. Akhirnya setelah saya tahu penyakitnya, langsung saya bawa pulang, langsung saya bikinin kunir bunda-bunda. Kunir dengan jeruk nipis sedikit dan madu. Pulang-pulang yang dari dokter yang dia bilang, Umi
perutku sampai ulu hati sakit itu kan berarti sudah kena lambung mah atau bagaimana lah, saya juga kurang paham bunda-bunda. Pokoknya dia bilang sakit sebelah situ. Setelah dia minum kunirnya, saya bilang cepet-cepet minum ini obatmu. Alhamdulillah dia langsung bilang, alhamdulillah sudah nggak sakit Mi. Bener itu nggak sakit, iya nggak sakit gitu. Mungkin karena dia masih lemas. Akhirnya dia kembali tidur bunda-bunda. Tapi alhamdulillah karena sudah tahu sakitnya apa, saya sudah tahu obatnya, jadi tinggal melanjutkan treatment saja dan tinggal pemulihan. Karena saya tahu kalau perutnya sudah separah itu sampai mau merah semua, itu berarti perutnya sudah parah bunda-bunda. Jadinya kalau masalah perut itu penyembuhannya ya selama ini perut saya sakit itu ya agak lama bunda-bunda. Kalau misalnya cuma sambel kayak saya yang biasa-biasa aja itu cepet. Tapi kalau misalnya saya makan sambel yang sambelnya dari cabai merah, wih itu lama bunda-bunda gitu. Jadi kalau sudah kena perut, kalau misalnya sampai panas tinggi kayak gitu, sampai aduh ya begitulah bunda-bunda itu perawatannya agak lama. Ini si kecil, si bayi sudah agak rewel, jadi cucian belum selesai, saya nidurkan bayi dulu bunda-bunda. Tapi ternyata bayinya nggak tidur-tidur, akhirnya ikut saya jemur. Memang kelakuan bayi ya nggak bisa diprediksi ya, begitulah bunda-bunda. Nah, alhamdulillah setelah seminggu lebih bunda-bunda, kakak pertama itu sudah lumayan pulih, walaupun belum 100% bunda-bunda, karena dia itu makan pedes dikit langsung gak nafsu makan, langsung ya perut kan kalau misalnya gak enak rasanya dia kan gak akan selera makan gitu. Jadi saya marahi kalau dia makan pedes gak selera makan, saya marahi terus saya kasih kunir lagi bunda-bunda gitu ya. Alhamdulillah setelah itu dia mau makan lagi gitu, walaupun makannya masih disuapin ya namanya anak laki-laki beda dengan anak perempuan, masih disuapin biar makannya banyak. Kalau nggak disuapin makannya nggak banyak bunda-bunda, ya begitulah anak laki-laki ya. Alhamdulillah lihatlah bayi dia pegang-pegang tripod, nah kan dipegang-pegang, aduh ya begitulah kalau punya anak bayi. Lihat apa sedikit langsung meleng. Ini akhirnya saya taruh di atas tripodnya bunda-bunda biar gak diambil, diutek-utek sama bayi. Anak pinter memang begitu. Ya saya lanjutkan untuk mengambil jemuran ya, sementara adik bayi bermain-main sendiri. Nah begitulah bunda-bunda, kalau sudah berurusan sama perut itu memang agak susah dan agak lama. Saya sendiri saja kalau ngurusin perut saya ya, kalau sakit sedikit langsung saya kasih kunir biar nggak berlama-lama. Kalau sudah lama sakitnya terus sampai kayak anak saya kecirit, apa sih kalau misalnya buang air kecil itu ada diare keluar sedikit, itu namanya kecirit. Wah itu berarti perutnya udah nggak benar bunda-bunda, itu harus cepat-cepat ditangani. Nah anak saya itu sudah lama ternyata keciritnya bunda-bunda, sudah udah lama banget. Nah dia ditanyain kenapa perutmu, nggak apa-apa. Terus dia kalau mencret gitu dia nggak bilang bunda-bunda, makanya mungkin sampai parah gitu ya. Ya sedih sih, namanya anak laki-laki. Kadang kan anak laki-laki ada yang nggak mau ngomong bunda-bunda kalau ada apa-apa, nurun dari bapaknya kalau ada apa-apa nggak mau ngomong, jadi harus saya teter. Terus sudah sampai parah kayak gini baru saya marahin, baru ngomong dia, kan saya jadi kesel ya. Begitulah bunda-bunda, disyukuri apa yang ada ya. Alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik, walaupun harus selalu dibikinin kunir. Begitu bunda-bunda, terima kasih bunda-bunda sudah menonton, sudah menyimak keluh kesah dan curhatan saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya bunda-bunda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah bunda-bunda.
Jangan salfok sama rumah saya yang agak berantakan ya bunda-bunda. Seminggu lebih saya ngurusin bocil sakit ya. Untungnya anak kedua tidak sakit, alhamdulillah, hanya anak pertama. Lalu yang bayi juga sempat pilek, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Tidak separah masnya yang sampai aduh panas tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik bunda-bunda. Sudah salam tapi kok ya masih nyerocos saya. Ya sudah bunda-bunda, jangan lupa ya nonton video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Hana, ayo masuk adik Hana.